Shalom, perkenalkan nama saya Silpate. Nama saya Yarlin Hawena. Nama saya Frida Lakusaba. Dan saya Dumita Yulinda Takal. Kami dari Prodi Pendidikan Kristen atau Usia Dini kelas D semester 1. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang asas-asas pendidikan. Dan saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Materi asas-asas pendidikan. Asas pendidikan adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir secara dalam. Definisi asas adalah dasar atau hukum dasar. Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas-asas adalah dasar atau hukum dasar yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan, sehingga asas kehidupan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Fungsi dan tujuan asas pendidikan. Yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diamatinya. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diamatinya agar dimintanya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang keempat ialah peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental memperoleh kesempatan memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat menjadi manusia yang mandiri. Yang kelima ialah peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang mendapat yang memandai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dan potensi di bawah norma sampai jauh di atas. Klasifikasi asas pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani adalah tuturi mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Yang kedua ialah asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupan. Akibat apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat lagi. Yang ketiga adalah asas dan kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dengan belajar. Asas Tuturi Handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik mampu untuk mandiri tangan guru, namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Dalam kaitannya sepanjang hayat dalam kemungkinan beberapa keadaan yang temui sekarang. Yang pertama ialah usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dan tahun ke tahun yang dapat ditempuh baik dalam lembaga pendidikan dan berbagai jalan.
pendidikan. Kesempatan kami berikan kepada yang ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya. Yang pertama, asas pendidikan yang membahas tentang manusia dapat belajar dari siapa saja, mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bagaimana penerapan asas kemandirian dalam belajar? Baik, saya ingin menjawab. Asas pendidikan yang membahas tentang manusia dapat belajar dari siapa saja, mana saja dan kapan saja. Asas pendidikan seumur hidup, yakni pendidikan tidak mengenal masa muda dan masa tua. Maksudnya berlangsung sepanjang hayat, yang terjadi di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, dengan apa saja, dan belajar apa saja. Pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan asas kemandirian dalam belajar? Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain seperti informator, organisator, dan sebagainya. Terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan tentang asas-asas pendidikan. Sekian dan terima kasih.